Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu memungkinkan kami mendengar firman-Mu yang kami yakini berguna dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jangan menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika uji coba vaksin dimulai di Indonesia, di daerah Jawa Barat, banyak yang ragu karena belum tahu pasti hasilnya. Dampaknya bagaimana nanti. Tetapi setelah gubernur sebagai pimpinan di daerah Jawa Barat mau mendahului uji coba vaksin itu, maka yang lain diyakinkan bersedia menjalani uji coba itu. Dan saudara-saudara, barusan diberitakan melalui jumpa pers virtual, Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama di Indonesia. Ini dikatakan tentu agar memberi kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin corona yang digunakan itu aman. Juga telah diputuskan bahwa vaksin gratis untuk semua warga masyarakat. Menjadi teladan dalam perbuatan. Pemimpin memang tidak boleh hanya mengucapkan atau memerintahkan, melainkan harus juga meneladani apa yang diperintahkan. Bila tidak, maka yang lain tidak akan bersedia menjalankan apa yang diperintahkan itu. Ketika penagih bea atau pajak menanyakan kepada Petrus dengan pertanyaan, "Apakah gurumu tidak membayar pajak?" Petrus menjawabnya dengan mengatakan, "Bayar." Pemungut pajak itu memang tidak menanyakan langsung kepada Yesus. Mungkin peristiwa itu terjadi di rumah Petrus ketika Yesus berada di sana. Percakapan itu mungkin ada di sekitar pintu masuk rumah Petrus itu, di mana Yesus berada di dalam. Tetapi setelah Petrus masuk ke dalam rumah, Yesus menanyakan kepada Petrus, "Dari siapa raja memungut pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Yang dijawab oleh Petrus, "Dari orang asing." Ini memang mau mengingatkan bahwa Yesus itu kan anak Allah yang telah menjadi manusia. Masa harus bayar pajak kepada bapaknya? Sebab bait Allah kan milik bapaknya. Tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan, maka
Yesus memerintahkan untuk membayar pajak bait Allah itu. Bukan hanya untuk Yesus saja, tetapi juga untuk Petrus. Dengan membayar 4 dirham yang diperoleh melalui memancing ikan di danau. Tujuannya tadi, agar jangan menjadi batu sandungan. Ini mau mengatakan bahwa Yesus memang adalah orang yang taat pada aturan yang ada. Taat pada tatanan yang ada. Sebagai orang Yahudi, Yesus taat pada aturan ibadah Yahudi dengan membayar pajak bait Allah itu. Di mana pajak tersebut berguna untuk membiayai keperluan dalam peribadahan di bait Allah itu. Melalui perbuatan Yesus yang membayar pajak bait Allah, bahkan juga mengajak agar Petrus juga harus membayarnya, Yesus mau mengajak semua orang agar taat pada aturan yang berlaku di tengah masyarakat di mana kita berada. Jadilah menjadi teladan yang baik, yang penuh disiplin dan ketaatan pada aturan. Janganlah menjadi pembangkang atau yang suka melawan. Orang percaya haruslah menjadi teladan di tempatnya berada. Tidak boleh hanya mengharapkan orang lain yang disiplin dan tertib, melainkan harus menunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Apalagi bila kita ingin menjadi terang dan garam, menjadi teladan bagi yang lain, maka kita harus terlebih dahulu melakukannya agar orang lain meniru dan mengikuti apa yang sudah kita teladankan atau lakukan. Sehingga kita tidak hanya ucapkan, tetapi telah melakukannya. Jangan sebaliknya. Sebab benar yang dikatakan bahwa bila guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Artinya, janganlah kita tunjukkan hal yang jelek. Sebab bila demikian, maka yang lain akan mengikuti dan melakukan hal-hal yang jauh lebih jelek lagi nanti. Maka bila kita ingin agar tercipta yang baik dan aman serta damai, maka kita harus menunjukkannya terlebih dahulu. Misalnya dalam satu keluarga, bila kita ingin agar anak-anak kita setia kepada Tuhan, yang ditunjukkan dengan rajin beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus meneladankannya terlebih dahulu agar mereka meniru dan melakukannya. Tetapi bila kita sendiri juga tidak mau beribadah, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau menunjukkan peran yang baik dalam persekutuan jemaat, maka janganlah harapkan anak-anak akan menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi saat ini, di zaman sekarang ini, banyak sekali contoh yang dapat ditiru tentang berbagai hal di dunia ini melalui internet yang dapat mengajak anak-anak atau anggota keluarga kita menjauh dari Tuhan. Maka kita harus memberi contoh yang baik yang dapat dilihat, yang dapat diteladani. Saudara-saudara, melalui bacaan Alkitab kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk menaati firman Tuhan, untuk menaati aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mungkin sulit dan berat juga menaati aturan yang berlaku itu. Tetapi bila kita mau, maka Tuhan sendiri akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Akan ada 4 dirham untuk membayar pajak itu. Dari manakah ditemukannya 4 dirham itu? Ternyata ada di mulut ikan yang dipancing. Kok bisa ada di sana? Mungkin ikan itu yang dijual sehingga memperoleh uang 4 dirham. Tetapi apapun itu, poinnya adalah bahwa bila kita melakukan firman Tuhan, bila kita melakukan perintah Tuhan, bila kita taat pada aturan yang Tuhan buat, bila kita mau menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita
akan menyediakan apa yang dapat membuat kita dapat melakukannya. Akan ada 4 dirham itu. Maka saudara-saudara, walaupun berat dan sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, namun bila kita mau melakukannya, maka Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Taat pada aturan Tuhan. Taat pada aturan yang ada di tengah masyarakat untuk kebaikan. Akan membuat kami menjadi teladan bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak taat. Banyak sekali orang yang melanggar. Bahkan senang untuk memberontak melawan pada aturan yang ada, yang sebenarnya baik untuk tertib dalam masyarakat. Bimbing mereka supaya sadar, dan pakai kami juga untuk menyadarkan mereka. Bimbing kami untuk melakukan aturan yang ada, terlebih melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan kami ragu, karena Tuhan akan beri kemampuan mendapatkan 4 dirham itu. Terima kasih Tuhan. Sertailah selalu gerejamu, sertailah selalu umatmu, sehingga mempunyai kemampuan melakukan apa yang baik. Sertai negara dan bangsa kami, para pemimpin kami, supaya dapat menerapkan aturan yang baik. Dan semua masyarakat boleh bekerja sama untuk tertib dan taat, sehingga kami semua dapat menikmati kebaikan Tuhan di negara dan bangsa yang kami cintai ini. Karena Tuhan tolong warga jemaat-Mu, supaya mereka menjadi teladan. Kami semua menjadi teladan yang baik. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.